Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tangga Pratama dari kelas 2 Konstruksi Gedung 2 dengan NIM 19013111036. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai uji Senkon. Uji Senkon ini bertujuan untuk menentukan mutu pemadatan yang ada di lapangan yang dinyatakan dengan derajat kepadatan. Derajat kepadatan ini didapat dari persentase antara kepadatan tanah yang ada di lapangan dengan kepadatan tanah yang ada di laboratorium. Nah, untuk mencari kepadatan tanah ada yang di lapangan ini, diperlukan kita mengetahui berat isi basah dan kadar air. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan melalui video berikut. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat dulu yang akan digunakan pada uji Senkon ini. Yang pertama ada timbangan, kedua ada density can atau proctor mold, ketiga ada plastik botol atau sand pouring cone, keempat ada corongnya atau Senkon, kelima ada base plate, keenam ada scope, dan ketujuh ada cawan penguap. Pertama, timbang dulu density can-nya yang masih kosong dan didapat W1-nya. Setelah itu, isi density can dengan pasir hingga penuh dan diratakan. Setelah itu ditimbang lagi density can-nya yang udah terisi pasir dan didapatkan W2-nya. Lalu jangan lupa ukur diameter dan kedalaman density can dan hitung volumenya. Setelah volumenya sudah didapat, bisa dihitung berarti si pasir atau gamma pasirnya dengan cara W2 dikurang W1 lalu dibagi dengan volume density can-nya. Maka akan didapat the dry unit weight of sand atau berarti si pasirnya. Selanjutnya, untuk menentukan berat pasir di dalam corongnya itu, pertama, isi sand pouring cylinder atau botol plastik itu dengan pasir sampai penuh, lalu ditimbang. Didapatkan W3-nya. Setelah sudah, sand pouring cone-nya ditaruh di atas meja, lalu dibuka dulu tuh, dibuang dulu isi pasirnya, dibuka keran, maka pasir akan turut ke bawah, ke corong itu. Jika sudah berhenti mengalir, tutup sand pouring cone-nya dan timbang lagi. Setelah ditimbang, didapatkan W4-nya. Lalu berat pasir dalam corong bisa dicari dengan cara W3 dikurang W4. W3 itu sand pouring cone yang masih ada pasirnya full. Kalau W4-nya itu sand pouring cone yang sudah dikurangi secorong itu. Lalu setelah itu untuk menentukan berat isi tanahnya, kita ke lapangan dulu. Lalu cari tanah yang ingin diuji, lalu ratakan tanahnya. Setelah udah rata, dipasang base plate dan pasaknya. Lalu gali tanahnya sedalam 10-15 cm. Lalu yang galian tanah itu dimasukkan ke dalam kantong dan disimpan, nanti akan ditimbang. Lalu sand pouring cone-nya ditaruh di atas lubang itu, tepat di tengah-tengah lubangnya. Lalu buka kerannya dan biarkan pasirnya mengalir ke lubang itu. Jika sudah berhenti mengalir, tutup sand pouring cone-nya, kerannya itu. Lalu dilepas saja itu. Setelah sudah ditimbang,
Sand pouring count-nya yang sudah pasirnya dituang ke lubang itu adalah W5-nya. Jadi untuk mencari volume lubangnya, W3 dikurang W5 dikurang WC dibagi dengan gamma pasir. W3 itu berat botol dan corong masih penuh. Corong penuh pasir dikurang berat corong setelah diuji, setelah dituang tadi. Dan berat pasir di dalam corong. Dibagi dengan gamma pasir. Maka didapat volume lubangnya itu. Setelah itu timbang cawan penguap tadi, maka akan didapat W6 ya. Setelah itu isi pasir yang tadi sudah digali di lapangan tuh, yang dibuat lubang itu, ditaruh di cawan lalu ditimbang. Itu W7-nya. Setelah itu di oven kurang lebih selama 24 jam atau seharian penuh. Setelah sudah di oven lalu ditimbang. Lalu didapatkan W8. Sekarang kita bisa mencari berat isi basahnya dengan cara W7 dikurang W8 dibagi dengan volume lubang. W7 tadi berat basahnya, lalu W8 itu berat keringnya. Lalu dibagi dengan volume lubang itu, maka didapatkan berat isi basahnya. Untuk menentukan kadar air ya, bisa dari W7, berat yang tanah masih basah, dan dikurang W8, tanah yang sudah kering, di oven, lalu dibagi dengan W8. W8 tuh yang sudah di oven dikurang dengan W6, berat cawannya itu. Maka akan didapat berat apa? Akan didapat kadar air ya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.